Oke, selamat siang semuanya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai live session 1. Jadi di sini perintah pertama yang diperintahkan adalah untuk membuat username dan juga usermail. Kita karena di sini diperintahkan contohnya menggunakan command prompt, jadi kita akan menggunakan command prompt ya. Kita kecilkan sedikit. Jadi perintah untuk menggunakan untuk membuat username adalah ini ya, git config. Kita copy saja. Jadi perintahnya adalah git config global baru name, kita buat name kita. Dan kita dapat ketik. Oke, lanjut kita buat user email. Ini tidak perlu menggunakan tanda petik ya. Oke, kita enter saja. Lalu kita cek menggunakan perintah git config list. Git di sini ada username, username dan juga email ya. Selanjutnya adalah membuat repository. Oke. Dari sini kita buat jadi kita buat repositorinya ya di sini saya buat di data D ya. Ini di data D dan di kuliah semester 2 saya simpan di sini. Kita buat dengan prodi npm. Kita copy saja. Sebelum itu kita pindahkan ini ya. Kita pindah ke data D dulu. Enter, lalu kita masukkan ke cd. Sorry. Masuk ya. Oke. Lalu kita buat di sini itu perintahnya adalah git init ya, git init kita what the heck approach rumah itu sana itu bukan berarti orang
enter ya. Install. Oke, jadi kita cek di sini ya, sudah ada ya. Perintah selanjutnya perintah selanjutnya kita disuruh untuk membuat file kosong di dalam repository tadi ya. Masuk sini, kita buat file kosong teks doku dengan file 1 tuh npm kita 2782033. Sebelum itu kita copy dulu, enter, kita buat 3 ya. Di sini kita namai file 2, enter, kita rename. Kalau kita namai di sini file 3. Oke, kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada filenya. Selanjutnya kita selanjutnya kita cek ya git status. Git status, kita enter saja. Sorry, kita masukkan dulu ke ini ya, cd, project 4782033. Project why sudah ada kan sini. Oke, tidak perlu pakai. Aduh, sudah 9 menit. Oke, biarkanlah. Oke, selanjutnya kita cek dengan git status. Oke. Mohon maaf jika git status. Oke, saya lupa. Oke, jadi di sini tulisannya merah ya. Kenapa merah di sini? Karena kita belum menandai filenya yang berada di direktori ini. Nah, untuk menandai file yang ada di direktori ini, kita harus menggunakan beberapa perintah ya. Perintah yang pertama di sini adalah untuk
menandai satu file saja ya, file khusus kalau kita tidak mau menandai banyak gitu, jadi kita khusus satu saja yang pengen ini berarti kita git add lalu nama filenya. Kalau jika ingin menandai semuanya secara langsung karena kita tidak mau ribet, jadi kita langsung masuk saja ke git add bintang. Jadi di sini kita tambah git add bintang, kita enter sorry, git add-nya double ya, git add bintang, kita enter saja. Oke, sudah muncul begini berarti bisa ya, kita cek saja git status, kita enter saja. Oke, sudah hijau ya, berarti sudah ditandai. Selanjutnya kita akan menggunakan git commit untuk mengubah statusnya menjadi committed. Jadi git commit initial commit. Git commit initial commit. Git commit. Salah ya. Master commit change. Oke, sudah berhasil ya berarti kalau seperti ini ya. Kalau kita cek git status, kita enter saja langsung dan nothing to commit working. Oke, sama ya di sini. Kita langsung cek saja. Sudah di commit baru kita isi ya. Kita isi salah satu filenya. Di file 1, kita file 1. Apa di situ tulisannya? Isinya hanya satu baris. Ya, hanya satu baris. Kita enter saja. Baru kita save ya. Kita Ctrl S. Kalau tidak kita gunakan save manual, baru kita. Lalu lanjut kita git status lagi ya. Untuk ngecek git status, kita enter saja. Ternyata di sini tidak ditandai karena tadi barusan kita ganti ya. Selanjutnya kita akan menggunakan git add kembali untuk git add save. Nah, ini untuk menandainya kembali. Kalau kita enter, masuk, lalu kita cek git status lagi. Di sini sudah kembali ya. Lalu ya setelah itu kita git commit lagi untuk kita git commit lagi. Mana git commit? Git commit. Edit file 1.
edit file 1. Oke, masuk ya. Selanjutnya adalah jalankan perintah git log. Tapi di sini diperintahkan untuk setidaknya ada satu ini ya. Minimal 2 riwayat perubahan, jadi ya kita ubah-ubah dulu. Kita save, kita exit, tinggalnya juga kita ubah jadi makanan. Kita save saja, kita save manual. Sudah satu kali save juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita kembali git add lagi untuk menandai lagi. Kita enter, baru kita git commit lagi. Tapi git commitnya kita gunakan m initial saja karena ada banyak ya. Kita copy saja. Oke, 2 sudah tercommit ya. Nah, baru kita gunakan git log. Git log. Oke, ada di sini, ada initial commit, edit file 1, initial commit. Ya. Ada 2 perubahannya. Selanjutnya kita git diff. Kita gunakan git diff. Jadi di sini perintah git diff itu ya, akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff untuk menyimpan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Oke. Jadi setelah itu kita akan langsung ke sini ya, kita suruh membuat repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Sebenarnya sudah di sini tapi kita buat. Oke. Ini 247822033 di publik, kita buat publik dan kita create repository. Oke, di sini ada linknya. Oke, selanjutnya apa lagi? Masukkan HTTP pada laporan tugas. Itu tadi ada ya. Selanjutnya kita git remote. Git remote saja. Git remote GitHub. Kita copy saja biar tidak ribet. Ctrl V. Kita di sini kita copy. Ctrl copy. Ctrl paste. Wow, apakah ini sudah benar? Kita enter. Sudah masuk seharusnya. Saja kita git push git master. Ctrl copy. Ctrl paste. Kita enter. Setelah itu baru kita cek di sini.
Seharusnya di sini sudah ada ya. Kita restart saja. Nah, sudah muncul di sini. Setelah itu apa? Ya, selanjutnya kita akan apa ini? Oh, di sini diperintahkan untuk git clone. Selain mengupload repository lokal, kita juga dapat menyalin atau clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Gunakan perintah berikut. Jadi di sini untuk mengcopy gitnya. Contoh, misalkan kita ingin mengcopy ini, kita mana? Di sini saja lah. Tercopy. Kita gunakan git clone. Aduh. Clone. Oke, langsung saya cloning into. Nah, oke. Jadi langsung jadi ya down di clone, tapi nanti langsung kita kopikan saja, tapi ya sudah. Lanjutkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Dari sini dari laporan, jadi git pull adalah kita dari sini git pull adalah perintah git untuk mengunduh perubahan baru dari repository remote dan langsung menggabungkannya ke cabang lokal. Perintah ini menggabungkan dua operasi. Ya, jadi di sini adalah untuk mengunduh perubahan terbaru dari repository remote dan juga langsung menggabungkannya ke dalam cabang lokal, yang artinya suatu print. Dan selanjutnya kita fungsi dari git pull ini adalah sinkronisasi ya, memperbarui repository lokal dengan perubahan terbaru dari remote-nya. Yang kedua ada kolaborasi, memastikan sebuah anggota tim bekerja dengan versi kode terbaru. Jadi di sini fungsi dari git pull ini untuk mempermudahkan kita untuk ketika kita bekerja di antara tidak bisa langsung bertatap muka, kalau kita menggunakan git pull ini, jadi sinkronisasi dari pekerjaan yang kita kerjakan, misalnya saya kerjakan di rumah dan teman saya kerjakan di sekolah, itu bisa lebih mudah ya, bisa tersinkronisasi dengan baik. Contoh kasusnya di sini ada Yonex ya, bekerja bersama dengan di proyek, dan Yonex ini menambahkan fitur baru untuk mendorongnya ke GitHub. Untuk mendapatkan fitur tersebut, baru saya akan menggunakan git pull di origin master. Jadi saya harus menjadi master di situ, baru repository lokal ini akan terupdate. Jadi misalnya ya pokoknya intinya ketika si Yonex ini mengupload sebuah kode baru di gitnya, di update, lalu saya menggunakan git pull untuk mengunduh hasil updateannya. Jadi kapan ini digunakan? Git pull ini sebelum mulai bekerja untuk memastikan kode lokal Anda sinkron dengan repository remote. Jadi ini digunakan harus pertama-tama sekali karena ketika kita bekerja secara online, kalau kita belum menggunakan git pull ini, mungkin saja teman kita ini sudah mengupdate, tetapi kita malah mengerjakan yang lama. Jadi kalau kita gunakan git pull ini bisa sangat membantu. Lalu kita harus menggunakan screenshot tampilan catatan riwayat di ketujuh ya.
riwayatnya. Jadi di sini kita bisa cek di file 2 atau file 1. Bisa kita cek file 1 saja, lalu kita lihat historinya. Nah, historinya ada di sini. Sudah ada di sini, atau mungkin kita cek di file 3 tadi. Oke, sudah ada. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.